Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham, jasa teknikal dan benar mulogerian. Seperti biasa hari ini hari Rabu, tanggal merah ya, market nggak buka 1 Juni 2022. Cuman ini adalah konten kemarin Selasa, karena saya kemarin belum sempat bikin, jadi ya ini adalah konten hari Selasa kemarin yang marketnya sangat-sangat banyak surprise-nya ya. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa channel tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Kemarin rame banget transaksinya, 34,753 triliun karena terjadi rebalancing MSCI ya, dengan pergerakan asing net buy dengan total 4,08 triliun, jumlah yang sangat besar, dan itu di pasar reguler semua. Artinya hampir transaksinya di pasar reguler semua, dan itu sangat besar net buy-nya. Cuma ya memang karena kemarin itu rebalancing ya, jadi ya kayak gitulah yang terjadi. Kalau kita lihat masuk ke saham-saham yang dibeli asing, itu ada ADMR 1,4 triliun, ini juga dia kemarin ARB, nggak ARB sih tapi dibanting ya. Terus juga ada BBRI, nanti kita bahas deh ADMR 446,8 miliar, BBCA 391,8 miliar, Adaro 344,9 miliar, Inco 255,2 miliar, MDKA 252,7 miliar, Bank Mandiri 195,4 miliar, Alfamart 173,6 miliar, Yeti Tractor 125,4 miliar, BRMS 121,8 miliar, dan Care 119 miliar. Masuk ke saham-saham jualan asing, ada INTP 343,6 miliar, ini yang keluar dari MSCI. Lalu Telkom 128,4 miliar, BBNI 123,3 miliar, Astra 66 miliar, Indosat 37,5 miliar, PNBN 17 miliar, LPPF 12,3 miliar, dan HIL 6,8 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Cuman sebelum kita masuk, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham. Untuk bulan Juni, silakan bisa dicek emailnya, karena invitasi sudah kita lakukan dan akan efektif berjalan mulai besok. Kita market dah jalan 2 Juni dan akan mulai efektif berjalan. Jadi teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham, silakan cek email masing-masing. Kalau dirasa sudah mendaftar tapi belum dapat emailnya, bisa kontak melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Oke, kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih melanjutkan view kemarin, on track menuju ke target dan area supply-nya. Dan karena kemarin hari terakhir bulan Mei ya, kita penutupan candle monthly, dan bentuknya kayak gini teman-teman. Ini kayaknya temanya bukan sell on May and go away, cuman diskonan on May and jangan lupa beli. Nih ya, 1 Mei kan kita openingnya di sini. 1 Mei itu opennya di 7154, turun sampai 6500. Cuman sekarang closingnya ada di 7148. Dan untuk view bagus ya, melanjutkan yang kemarin juga. Kalau sampai IHSG berhasil higher high, breakout 7355, saya rasa perjalanan IHSG bakalan ke sini. Yap, ke sini. Ke 8.500 dengan syarat harus higher high atau dia break 7.345 seperti itu. Jadi ya kita lihat aja, harusnya Juni udah kelihatan sih dia berhasil breakout atau ini pullback untuk turun lagi. Itu tadi kalau skenario bagus ya. Kalau skenario jelek ya ada juga pasti dia ini pullback, setelah breakdown pullback, nanti bikin lower low, terus akhirnya reversal dan view gagal. Gini bisa juga. Jadi ya selalu sama yang saya ingatkan, batasi resiko. Cuman kalau berhasil breakout high, saya rasa IHSG bakalan menarik banget. Nah, kita kembali ke daily. Ini melanjutkan view kemarin ya. Dia masih on track, uptrend di sini. Terus juga dia masih melanjutkan ke target bullish penannya.
Nah, ke sekitar sini ya. Itu adalah di area 7274. Jadi potensinya besar untuk menyentuh area all time high lagi itu untuk IHSG seperti view tadi ya. Cuman kalau sampai dia higher high itu harus kita lihat lagi. Karena kalau dia berhasil higher high, perjalanan jauh, serius. Saya jamin itu market bakalan cakep banget. Tapi kalau misalkan dia gagal higher high, nah ya worst case scenario ini adalah pullback, bikin double top terus reversal. Jadi besok bisa kita lihat, harusnya seminggu ini kelihatan. Besok kan tanggal 2, belum ya, besok 2 hari doang, 2 dan 3. Minggu depan mungkin 6 sampai 10 itu nanti bakalan kelihatan. IHSG bakalan uji area supply kemarin itu. Kalau break cakep, kalau gagal jangan lupa trailing stop dan stop loss-nya seperti itu. So far belum kelihatan ada konsol lagi. Kalau misalkan nanti ternyata di sini dia konsol lagi bikin penan, nah itu kan cakep ya. Misalkan kena resist, terus dia konsol bikin penan kayak gini, lanjut lagi itu kan bakalan bagus. Cuman kalau kita lihat dia masih impuls setelah target dari penan di sini. Jadi ya biarkan dia konsol dulu nanti. Yang jelas besok waspada ketika kena area all time high. Dilihat dari TA dan flow-nya sih, saya entah kenapa merasa bakalan breakout IHSG ini. Cuman ya market selalu benar, jadi nanti harus kita lihat lagi ketika market sudah kena area ini. Tuh. Area kuat ada di sekitar sini, start dari 7180 sampai area 7300. Itu area kuat IHSG. Kalau breakout dia bakal uji all time high di 7360-an, 7350, dan kalau break baru perjalanan kita bakalan panjang. So selalu batasi resiko. Untuk support sekarang disayangkan agak jauh. Supportnya ada di area 7000 sampai 6900-an. Di sini support IHSG. Jadi ya tuh. Kemarin juga banyak rebalancing ya, banyak yang ditarik naik, banyak yang ditarik banting turun, dan itu sambil ngopi nih saya. Dan itu besok pasti bakal kembali lagi, besok Kamis. Yang dibanting turun bakalan naik, yang ditarik ke atas juga bakalan turun dulu. Jadi yang besok Kamis Jumat kita bisa lihat after rebalancing, baru mungkin normalnya mulai Senin dari tanggal 6 sampai 10 itu IHSG bakal menentukan arah. Hari-hari krusial ini pergerakan ini, karena ya bakal uji area resist. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Kita lihat juga moving average-nya ada mau golden cross lagi. So saya rasa ini bakalan bagus untuk IHSG. Tinggal kita lihat aja. Untuk IHSG, langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu aja. Kita bahas kalau INTP nggak perlu ya, itu kena rebalancing soalnya dia keluar dari MSCI. Saya pengen bahas PNBN aja. Ini melanjutkan konten beberapa waktu yang lalu. Kalau teman-teman masih ingat konten PNBN saya. Oke, kemarin Selasa PNBN naik 1,69%. Agak disayangkan shadow-nya agak panjang ya. Dia kena area supply lalu shadow-nya agak panjang. Terakhir PNBN tuh bagus sejak dia di sini. Nih. Sebenarnya di sini sudah bagus ya. Ini di sini ding. Nah, ini dia naik 10% ini bagus. Dan di situ start fase akumulasi, dan ketika dia breakout di tanggal 19 April dengan volume yang besar itu dia sudah keluar dari still pace. Ya. Ini still pace atau fase akumulasi. Dia sudah keluar, sudah retest, dan ya saatnya impulsive movement. Dan di sini dia naik, sempat retest dulu ke banting ya. Lalu habis ini di sini dia arak, enggak ding, 17% doang. Dan konsolidasi membentuk continuation yaitu bullish penan. Nih, sekitar berapa lama ini? 20 April sampai 13 Mei ya, 1 bulan konsol lah. Setelah itu dia breakout dan retest dulu. Ini saya sempat kegocek juga di sini waktu dia retest ya. Dan buyback lagi, dan akhirnya dia menuju ke targetnya di sekitar 1200. Seperti ini. Nah, ini sudah pas targetnya. Makanya sesuatu yang wajar ada yang jualan. Karena dia udah kena target, kena area kuat juga, dan bentuk candlenya seperti ini. Nah, PR-nya sekarang adalah apakah dia mau lanjut atau dia bakalan koreksi untuk si PNBN ini. Dan kalau kita lihat di intraday dia ada support itu di area 1200, bisa digunakan untuk trailing stop. Selama dia nggak jebol 1200 harusnya arah masih ke atas. Tapi kalau dia jebol 2200 mungkin bisa retrace dulu, entah dia bikin
ascending triangle atau bikin apapun. Yang jelas kalau jebol 1200 dia bisa retrace dulu karena barusan gagal breakout resisten. Tapi kalau misalkan besok dia berhasil breakout resisten di area sekitar 1250, perjalanan bakalan semakin panjang karena ada potensi dia membentuk yang namanya double bottom. Nah, kita seginiin double bottom dengan target bisa ke sekitar sini 1800 ya, nggak usah mulu-mulu lah, ke sini dulu deh 1600 targetnya kalau dia berhasil breakout 1250. So kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah tinggal trailing stop aja, tapi kalau belum punya barang bisa tunggu ketika dia breakout lalu retest 1250. Yang jelas sekarang baru berjuang di resist 1250, tinggal kita lihat konsolnya. Kalau retest dulu ya kita lihat seberapa dalam dia retrace, tapi kalau dia lanjut tinggal sesuaikan untuk entry. Dilihat dalamnya masih bagus. Yang beli KZ terus ini kalau teman-teman perhatikan, sebelum-sebelumnya yang beli juga KZ terus. Ini waktu akumulasi dia ya, akumulasinya dia juga bagus, dan yang beli KZ terus. Kemarin Selasa juga yang borong masih KZ, cuman ini CS-nya dia jualan, entah CS beneran kena area supply, barangnya CS keluar, kalau enggak ya ini juga barangnya KZ sendiri, seperti itu. Batasi resiko aja, tinggal kita lihat nanti. Yang jelas by semua view dia masih sangat bagus, kalau koreksi bisa dimanfaatkan tuh beli. Itu untuk PNBN. Lanjut coba kita cek, kita coba cek yang dibeli asing deh. Kita coba cek ADMR. Saya yakin banyak pertanyaan untuk si ADMR ini, karena kemarin dia dibanting ya, padahal seharian batu bara bagus dan lain sebagainya. Nah, kemarin Selasa ADMR turun 5,91% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Agak disayangkan memang. Kemarin saya kira juga dia udah bakalan breakout dari symmetrical triangle di sini, breakout ke atas. Cuman kalau kita lihat ya dia breakdown ke bawah seperti itu. Cuman memang breakdownnya karena rebalancing ya, bukan karena mekanisme market. Jadi ya sebenarnya masih dalam toleransi lah untuk si ADMR ini. Bisa aja besok dia naik lagi, dan biasanya memang kalau after rebalancing itu bakal kembali normal kok, seperti itu. Cuman ya tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas kalau ADMR sampai jebol 2100, 2200 itu baru mulai warning lah kalau sampai dia jebol area itu ya. Karena yang perlu diingat, kemarin saya view ADMR tuh ada dua setelah dia patah trend di sini ya. Dia bisa bikin continuation. Kemarin padahal kalau misalkan closing cakep ya, itu ADMR bakal bagus banget karena dia juga ada breakout falling wedge-nya, itu bisa jauh perjalanan. Cuman ya dibanting, dimanfaatkan momennya seperti itu. Kalau dia besok masih cakep bisa falling wedge, itu continuation. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut koreksi, mungkin toleransi akhir sampai 2130 ya. Shadow paling bawah ini kalau dia jebol 2130, hati-hati karena bisa juga dia membentuk yang namanya descending triangle. 1 2 3 breakdown dengan target koreksi ada di sekitar 1400-an. Cuman ya ada area demand di sini. Tuh. Jadi ya besok bisa kita lihat. Yang jelas selalu batasi resiko. Kalau memang dirasa view-nya gagal, jangan ragu untuk exit dulu. Bisa cover lagi di bawah seperti itu. Tuh, jadi ya lihat aja. Nah, kenapa kok kemarin kayak gitu Mas? Itu karena dari balancing ya. Ada flow yang masuk. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kemarin tuh yang masuk bagus-bagus malah ya, karena ini MSCI yang beli ZP, BK, YURX, value-nya juga gila-gilaan, asingnya net buy sangat besar. Cuman ya ini KI ini si underwriter-nya ada yang jualan. Worst case scenario bisa aja memang ADMR ini tujuan IPO-nya itu mau dijual ke asing dengan MSCI. Mungkin barangkali insider udah tahu duluan ya kalau ini bakal diambil MSCI, asing bakalan masuk, makanya dia IPO harga kecil terus ditarik sampai ke harga yang sudah disepakati atau sudah masuk klasifikasi MSCI, dan ketika hari H tiba langsung sisa barangnya dibuang semua ini. Ini kan underwriter-nya ini KI ini, Cipta Dana Sekuritas, gede banget tuh. Jadi ya tetap sama tugas kita sebagai trader, batasi resiko aja. Terlepas asumsi apa dibalik
layar, kita kan nggak tahu ya, kita nggak punya akses ke sana. Kecuali kalau teman-teman punya akses dan tinggal tanya info A1 gitu, tapi kalau kita nggak punya, ya akses kita atau informasi kita ini hanya chart, jadi selalu batasi resiko. So far toleransi di area 2200 sampai 2130. Selama nggak jebol itu masih oke, bisa aja besok ke cover dan skenario bagus masih jalan. Karena kalau kita lihat juga saham-saham batubara masih cakep ya arahnya. ITMG, Adaro-nya sendiri, PTBA juga. Nah, cuman ini kena rebalancing, jadi besok bisa kita lihat dulu. Ingat selalu batasi resiko. Untuk ADMR, lanjut coba kita cek. Kita coba bahas yang nggak kena itu ya, yang nggak kena rebalancing ya, biar real chart, bukan karena rebalancing. Kita bahas Adaro deh, yang kemarin menguat juga. Setelah beberapa lama konsol ya, akhirnya Adaro jalan lagi. Ini terakhir view saya dia bisa bikin broadening pattern ya, yang kalau break atas dia lanjut, jebol bawah dia koreksi. Dan kalau kita lihat kemarin dia naik 6,86% dengan volume yang sangat besar. Ya kita bisa pastikan kalau 3000 itu masih jadi support Adaro sampai saat ini. Kan saya bilang kemarin support satunya itu sampai 3000 ya. Dari sekitar 3140 sampai 3000 itu support 1, support 2-nya di 2900-an, support ketiga, support paling krusial ini 2700. 2600, 2700. Nah, kalau misalkan teman-teman punya barang Adaro, average-nya di bawah 2700, dah itu ditinggal nginep aja. Setiap dividen diambil, setiap RUPS datang, ketemu teman-teman di RUPS, ambil souvenir dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah all time high 2600 sebelumnya. Ya kan puncak sampai 2900 ya, dan sekarang sudah bertengger di atas, sempat di retest dan sudah rebound, artinya ada potensi area ini sudah valid menjadi support kuat si Adaro, seperti itu. So kalau punya average-nya di bawah 2600, dah nikmati aja ini saham. Ibaratkan dia mau lari kemanapun ya ikutin aja sampai dia reversal, seperti itu. Nah untuk saat ini dia menguat lagi ke area 3270 dengan volume yang cukup ciamik, yang artinya kita bisa pastikan 3000 masih menjadi support dari si Adaro. PR sekarang adalah dia bakal uji 3350 sampai 3400-an. Atau dia juga bisa ke resisten broadening ini ya, tadi yang ke atas tuh. Yang jelas kalau misalkan dia berhasil breakout tuh bakalan cakep. Untuk target so far masih sama untuk si Adaro ini ada di sini. Sekitar 3500 sampai 3650 kalau dia berhasil breakout all time high seperti itu. So selalu batasi resiko aja. Cuma kalau kita lihat market sudah kondusif, rebalancing udah selesai, Mei udah selesai, ya tinggal kita kembalikan ke mekanisme marketnya. Selalu batasi resiko, sesuaikan dengan average masing-masing. Selama nggak jebol 3000 harusnya Adaro masih oke. Tinggal kita lihat apakah dia berhasil breakout atau tidak. Karena kalau sekarang jujur patternnya ini agak acak ya, 2 kali candle jelek ini. 9 Mei sama 23 Mei ini bikin patternnya ngeblur. Nggak begitu kelihatan jelas ya. Kalau yang paling jelas ya tadi kayaknya si broadening tuh tadi. Nah ini broadening. Kayak toa. Tuh. Tinggal tunggu breakoutnya aja. Ya batasi resiko aja. Support 3000. Kita lihat dalamnya juga menarik. Gini. Yang beli kemarin BKAKCS. Big akumulasi. Dia juga saham uptrend. Jadi ya tidak ada masalah sama sekali. Untuk Adaro. Lanjut coba kita cek ESA kemarin udah kita bahas ya. INKP juga udah. BBB kena rebalancing. Kita coba Unilever deh, yang sudah mulai rebound. Oke, Unilever kemarin naik 1,72% dengan candle yang cukup menarik, belum terlalu kuat, dengan volume yang cukup besar. Tuh, bagus. Sesuai dengan view terakhir ya si Unilever ini. Ketika kemarin saya bahas terakhir itu kan di sini Unilever 18 Mei ya. Saya lihat ada potensi bullish penan dari si Unilever. Breakout continuation dengan target ya segini kalau memang waktu itu hit ya. Nih, dia bisa ke sekitar 6.300. Cuman sudah saya update juga. Seiring berjalannya waktu, dia malah membentuk yang namanya rising wedge. Nah, seperti ini. Tuh, dan akhirnya dia breakdown
dan koreksi sampai ke targetnya. Jadi memang sudah hit target, makanya candle hijau sudah muncul. Target dari rising wedge itu kan di mana dia start ya, itu di sekitar 4.600 sampai 4.700. Kemarin dia udah turun sampai 4.620 dan akhirnya berhasil rebound. Karena memang dia sampai jebol 4.600, koreksinya bakalan dalam. Cuman selama dia nggak jebol 4.600, nah ini dia baru sedang mau konsolidasi seperti itu. Nah, PR sekarang adalah apakah Unilever bakal jebol 4.600 atau enggak. Kalau dia jebol 4.600, ada potensi dia bisa ke support selanjutnya. Kalau kita lihat ke belakang ya, support selanjutnya itu di sini, ini yang cukup kuat, 4.300-an. Di sini dia support, breakdown, retest, jadi resist, breakout. Nah, ini bakal dia uji. Itu support 1. Untuk support 2-nya di sini. Untuk support 3-nya di sini. Ini juga ada support juga. Nah, ini kira-kira beberapa support dari si Unilever kalau dia sampai jebol 4.600. Next supportnya di 4.300, habis itu 4.000-an, baru 3.900 dan 3.700 seperti itu. Artinya apa? Tinggal sesuaikan dengan average masing-masing. Kalau punya average di 3.300, saya rasa sih sekarang biarkan dia konsol nyantai aja. Tapi kalau teman-teman average-nya agak tinggi ya, misalkan 4.300 gitu ya, ya kalau dia jebol 4.600 trailing stop dulu. Karena worst case bisa kembali ke average-nya, kan hilangkan cuannya seperti itu. So itulah pentingnya dari batasi resiko. Cuman saat ini dia masih berada di support 4.600 dan selama dia nggak jebol 4.600, Unilever ada arah bakal menguat lagi ke sekitar 5.000 selama tidak jebol 4.600. Udah kelihatan volumenya sudah ada yang cover, cuman candlenya kurang solid aja, mungkin kena rebalancing juga. Nah, kita lihat dalamnya kemarin cenderung netral, tapi kalau kita lihat dari akumulasinya ya, masih belum sebanding. Jadi ya, so far untuk flow masih oke untuk si Unilever ini. Mungkin semingguan bakal kelihatan jelas konsolnya, entah nanti dia bikin ascending triangle 1, 2, 3, atau nanti dia mau bikin penan, atau gimana, kita lihat dulu aja. Kalau sekarang belum begitu kelihatan, tinggal batasi resiko di 4.600. Oke, itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek apa nih? BRPT ya, lama kita nggak bahas BRPT karena memang dia sektornya baru tertekan. Kalau yang saya tahu BRPT ini kan bahan bakunya minyak ya, jadi kalau minyak menguat ya jadi tidak efisien gitu. Sama kayak semen-semenan lah, semen-semenan kalau batu bara baru kuat kan mereka juga jelek. Nah, ini terakhir view BRPT yang gagal. Dan sekarang dia berada di area cukup kuatnya. Terakhir ini padahal BRPT bagus banget. Dia simetrikan triangle ya. Simetrikan triangle besar. Tuh kok sampai breakout bakal ngacir-ngacirnya. Kan kayak gini tuh. Nah ini. Kemarin saya kira juga di sini dia breakout loh. Serius. Tapi belum dikasih ternyata. Malah kemarin sudah sempat breakdown. Ini juga sudah breakdown. Kalau kita lihat ya. Walaupun si BRPT ini sudah breakdown. Anggaplah kita sambungin ke sini. Dia kan sudah breakdown nih dari simetrikan triangle-nya. Tapi kalau kita lihat dia nggak pernah lower low. Artinya apa? Saat ini fase BRPT itu sideways. Tuh kan yang selalu saya bilang. Trend itu ada 3. Kalau dia patah uptrend tuh dia nggak langsung downtrend. Kalau dia patah uptrend tuh dia bakalan sideways dulu. Baru downtrend. Kalau sudah lower low baru dia bakalan downtrend. Sebaliknya, kalau trennya turun downtrend, ketika dia breakout itu nggak langsung uptrend, dia bakal butuh sideways dulu. Nah, biasanya pattern reversal itu terbentuk di sana. Nah, kalau kita lihat BRPT ini memang dia sudah breakdown dari uptrendnya atau dari simetrikan triangle-nya yang jelas dia udah patah. Tapi kalau kita lihat dia belum pernah lower low dari structure besarnya. Low-nya itu kan di 800 ya, dan dia nggak pernah jebol 800. Selalu ngebase di sini. Dia kena mantul lagi. Nah, artinya apa? Ada potensi worst case scenario dia bisa bikin descending triangle. 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3 gitu bisa juga. Yang jelas apa? BRPT ini kalau sampai jebol 800 saya rasa dia bakalan jelek. Karena uptrendnya sudah patah dan dia sudah lower low. Artinya dia sudah memulai fase downtrend. Tapi selama nggak jebol 800 dia masih dalam toleransi sideways. Bisa aja dia sideways terus kembali uptrend lagi pun bisa juga kalau dia breakout dari downtrendnya. Seperti itu. So, selalu diingat 800 ini area krusial dari BRPT. Selama dia nggak jebol 800 harusnya oke. Tapi kalau jebol ya itu harus batasi resiko juga. Karena next stop bisa sampai ke 600-an untuk si BRPT ini.
Tuh. Untuk resisten sekarang dia ada di sini. Ini ada resist 850 sampai 865 sampai 860, area cukup kuat. Kalau misalkan kemarin juga kena 860 lalu turun ya. Kalau breakout next resistnya di 900, baru setelah itu ada di sekitar sini 975 sampai 1000. Jadi ya itu batasi resiko aja. Untuk sekarang kalau kita lihat sebenarnya dia udah ada short term reversal ya. Di sini ada cup handle kecil, ini cup, lalu ini handle-nya. Dia udah breakout, retest, dan sudah hijau lagi. Harusnya sih selama dia nggak jebol 825, BRPT ini arahnya ke atas, uji 960 lagi, 860 lagi, seperti itu. Jadi sama batasi resiko. Kita lihat dalamnya juga menarik. Ini ya sudah ada yang akumulasi, bahkan dari 2 hari yang lalu, 27 Mei, uang pinter ada yang masuk, kemarin dilanjutin lagi. Cuman kayaknya kena rebalancing atau enggak nih, nggak tahu juga lah. Yang penting batasi resiko aja. Tuh, untuk BRPT. Lanjut coba kita cek. Guys, nggak usah kita bahas dulu ya. Untuk view kecilnya masih sama. Untuk view besarnya kapan-kapan aja deh. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba cek BBHI. Ini saya nggak ngikutin BBHI setelah dia kemarin patah ya. Itu eventnya di eventnya di TV sekalian buat jualan tuh kayaknya tuh. Oke. Kemarin Selasa BBHI turun 5,38% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar. Sisi bagusnya apa? Sisi bagusnya dia nutup gap dan sekarang berada di area cukup kuatnya. Nah, ini kan kemarin dia breakout, tapi breakoutnya pakai gap ya. Nah, ini baru ditutup dan sedang di retest. Tuh. Cukup menarik kalau misalkan besok candlenya hijau untuk BBHI ini. Bisa jadi retestnya udah selesai. Itu kalau besok hijau. Cuman untuk bigger view sebenarnya sudah kurang enak karena dia sudah lower low. Ada potensinya adalah pattern reversal, inverted cup handle. Di sini cup, lalu ini handle-nya. Dan ketika dia breakdown ada target segini. Nah, dia worst case bisa ke 2450. Worst case skenario, apakah menutup gap di sini juga? Ya, barangkali. Seperti itu. Nggak ada yang tahu ya sedalam apa dia bakal koreksi. Cuman kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat, perhatikan. Ketika saya zoom out, persis banget sama Arto. Serius. Nih, terakhir di sini dia penan. Arto kan juga penan dulu tuh. Sebelum dia kemarin double top ya. Di sini kan Arto penan juga. Kalau nggak salah di area berapa? Saya lupa cak angkanya. Kalau nggak salah sekitar 11 ribuan. Arto tuh penan juga. Ini juga dia penan konsol besar. Akhirnya naik, meledak. Arto juga naik. Nah, kalau Arto double top. Tapi kalau BBH ini inverted cup handle ya. Tuh, jadi ya. Arto juga udah jebol dari sini. Dia bahkan turun sampai 7 ribuan. Jadi ya jangan mengetes kedalaman air dengan 2 kaki lah. Lebih baik kalau memang sudah keluar dari toleransi, keluar dari plan, batasi resiko dulu aja. Seperti itu. Nah, untuk support sekarang dia masih berhenti ya di sekitar 4.400 ini. Cuman kalau dia masih jebol, saya rasa next supportnya bisa di 3.800 sampai 3.600. Seperti itu. Untuk resisten 4.900 sampai 5.000 saya rasa sudah jadi resist. Jadi buat teman-teman kalau punya barang di atas ya itu agak kurang enak juga sih sebenarnya. Tuh, batasi resiko aja seperti itu. Dilihat dalamnya netral kemarin, walaupun sempat ada akumulasi ya. Cuman akhir-akhir sudah ada keluar. Ya ini juga dia terlihat akumulasi kalau dari dalamnya. Cuman ya kalau saya sih tetap ikutin TA-nya, walaupun akumulasi. Kalau TA-nya kurang bagus ya hindari dulu. Karena kita nggak tahu seberapa dalam, seberapa besar time frame mereka ya. Oke, mungkin mereka akumulasi sekarang. Tujuannya buat 10 tahun ke depan gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga kan. Mereka mau akumulasi sampai harga 900 lagi. Ini ada gap juga nih. Nggak tahu juga tuh gimana tuh. Yang jelas intinya adalah batasi resiko aja. Teman-teman entry di mana, stop loss di mana, budget berapa, itu yang paling penting. Tuh. Jadi itu maksud dari batasi resiko. Untuk support sekarang di 4.400-an. Kalau jebol ya nextnya di 3.700, 3.800. Itu untuk BBHI. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau.
beberapa masih saham-saham kecil ya. Kita update Raja aja deh. Ini sudah cakep sekali Raja. Buat teman-teman yang ikutin konten CCS dari lama ya. Ini Raja itu saya bahas ketika dia di sini 12 Mei. Jadi waktu turun adalah buy dan sekarang sudah cakep. Oke. Hari ini kemarin Selasa Raja naik 6,29% dengan candle yang tidak terlihat solid dan volume yang cukup besar. Terakhir view saya adalah dia falling wedge. Falling wedge dengan target ya kira-kira udah hit target lah. Ke sekitar sini 380-an harusnya, cuman dia cuman sampai sekitar 360 doang lalu akhirnya koreksi. Nah untuk saat ini dia sedang koreksi karena sebelumnya dia breakout neckline di sini ya. Ini kan dia sebelumnya neckline resisten, dia breakout lalu retest, terus ini terlihat menguat lagi. Nah sebenarnya bakal cakep kalau si Raja ini berhasil higher high ya 350. Kalau dia berhasil higher high itu bakal artinya dia sukses retest dan siap naik lagi. Mungkin target sama masih 380. Cuman satu hal yang dipastikan 316 itu sudah menjadi support karena dia sudah di retest walaupun belum swing ya. Ini masih satu swing high. Tapi dia udah retest pakai candle intraday seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Kalau punya barang di bawah dan mau pasang trailing stop, bisa trailing stop di bawah 316 seperti itu. Kita lihat dalamnya kemarin terjadi big distribusi, cuman ya nggak ada masalah sama sekali. Tinggal ikuti TS-nya aja. Selama nggak jebol 310 harusnya masih oke untuk si Raja ini. Tuh. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.